Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga merusak pintu gerbang DPRD, 4 mahasiswa di Mataram diperiksa polisi. Diduga menganiaya anak kecil, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Petani di Lombok Tengah menggelar tradisi Malean Sampi menyambut musim tanam. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa sejumlah mahasiswa terkait kasus dugaan perusakan gerbang kantor DPRD saat aksi unjuk rasa mengawal keputusan MK pada tanggal 23 Agustus lalu. Dari 6 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka, 4 orang memenuhi panggilan pemeriksaan, sementara 2 lainnya berhalangan karena tengah menjalani ujian tengah semester. Polisi membenarkan pemeriksaan perdana para mahasiswa dalam kasus perusakan gerbang DPRD. Aparat juga masih terus melakukan penyelidikan dan memungkinkan adanya tersangka baru. Hari ini rencana pemanggilan pertama sebagai tersangka. Di beberapa yang kita lakukan pemeriksaan, sebenarnya ada 8 dan 2-nya masih kita identifikasi karena identifikasi tapi kiri orangnya sudah kita 6 yang sudah kita lakukan. 6 hari ini adalah pemanggilan pertama terkait dengan ditetapkannya tersangka. Nah, apakah mereka masuk di kooperatif kita lihat hari ini kan jawabannya 9. Ini belum saya cek kami apakah datanya. Ke depan mereka akan ditahan atau gimana? Nah, itu kita lihat ya. Kalau memang kooperatif menyampaikan apa yang Menyikapi hal itu, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Mataram menyayangkan adanya laporan yang berbuntut proses hukum terhadap mahasiswa. Pak, sejauh ini tidak ada upaya misalnya dari pihak Dewan atau apa untuk mencabut laporan mereka? Oke, sampai hari ini dari sejak awal kami kan sudah buka komunikasi ya. Tapi justru yang disayangkan justru Dewan membuat hoax baru ya yang sangat menyesatkan. Misalnya ketika teman-teman mahasiswa melakukan hearing meminta secara baik-baik kepada Setwan agar mencabut laporan karena memang yang kami tahu pelapor dalam kasus ini adalah Setwan. Namun ternyata seusai hearing itu pemberitaan yang ada justru dianggap mahasiswa yang menemui dia itu tidak sopan dengan cara menunjuk-nunjuk. Silakan buka video saat itu tidak ada aktivitas menunjuk dari mahasiswa. Polisi akan menjerat para mahasiswa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat menerima jutaan lembar surat suara yang merupakan logistik Pilkada serentak tahun 2024. Surat suara dibawa menggunakan 2 truk kontainer ke gudang penyimpanan di kantor KPU Provinsi yang disaksikan oleh Bawaslu dan Satgas TNI Polri. KPU mencatat pihaknya menerima 1.134.530 lembar surat suara yang akan didistribusikan ke 10 kabupaten kota. Proses pendistribusian surat suara akan dilakukan selama sepekan mendatang. Suara untuk Pilgub sama yang 9 kabupaten kota minus Lombok Timur yang dicetak di Temprina Gersik. Nah, yang kemarin sebetulnya loadingnya itu dari tanggal 18, tetapi masuk kapal dari Jawa Timur itu tanggal 19, akhirnya nyampainya sekarang. Ya memang perkiraannya tadinya jam 5 itu akan merapat di Lembar, tapi alhamdulillah bisa dipercepat ternyata sehingga berjumlah 3.577 box yang tiba hari ini. Semuanya ya? Semuanya.
KPU NTB berharap KPU Kabupaten segera menyortir dan melaporkan kekurangan atau kerusakan logistik agar segera diajukan penggantian secepatnya sebelum Pilkada serentak tanggal 27 November mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Barat menerima ratusan ribu lembar surat suara pada Minggu sore. KPU menerima 2 jenis surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati. Kedatangan surat suara dikawal ketat petugas kepolisian untuk menjaga kerahasiaannya. KPU menerima sebanyak 535.618 lembar untuk pemilihan gubernur serta 537.618 lembar untuk pemilihan bupati. Tak hanya memastikan kelayakannya, KPU juga menjamin kerahasiaan seluruh logistik pilkada. Logistik untuk hari ini adalah surat suara, baik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu jumlahnya kalau kami sejumlah DPT ditambah dengan 2,5%. Ini apa itu yang datang? Surat suara, Bang. Surat suara. Ada berapa, Bang? Surat suara sebanyak daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% suara tambahan. 7 personil, Pak. 1 perwira, 6 anggota. Ini apa tentuannya itu dari pusat. Pengawalan dari pencetakan ke sini Polda, personil Polda tadi. 2 anggota di Intelkam, 4 anggota Satbrimob. Karena tadinya mau kita siapkan 12, ternyata mobil yang angkat cuma 2 mobil, kebanyakan. Karena rencana kita 1 mobil 2 anggota. KPU rencananya akan melakukan penyortiran sekaligus pelipatan surat suara pada pekan ini dengan target pendistribusian pada 2 hari sebelum pencoblosan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga sayuran di pasar tradisional Kabupaten Lombok Barat mulai merangkak naik sejak sepekan lalu. Di pasar tradisional Gerung misalnya, harga cabai dan tomat naik cukup signifikan hingga dikeluhkan pedagang dan konsumen. Tomat yang sebelumnya dijual Rp5.000 kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram, sementara cabai naik menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogramnya. Kenaikan dipicu menipisnya pasokan dari petani lokal akibat minimnya hasil panen karena kemarau panjang. Mahalnya harga 2 jenis komoditas itu juga karena pedagang harus memasok dari luar daerah. Agar tidak merugi, pedagang harus mengurangi stok penjualan dari biasanya 2 kuintal menjadi 50 kg saja per harinya. Modal 10, kita jual 12. Kalau cabai rawit? Cabai rawit 30. Kadang 30, kadang 35 modal. Kapan mulai naik ini? Udah lama. Masih ada kesulitan jual? Enggak. Awalnya berapa harga tomat? Awalnya 2,5, 2.000, 1.000. Kalau cabai rawit? Yang termurah 15 kemarin. 15, 20. Sekarang naik ya? Ya naik sekarang jadi 28, 25, kadang 23. Apa harapan dagang ini, Bu? Ya biar stabil kita jual. Ini kul. Kul juga naik harganya ya? Iya, naik harganya. Berarti warga ingin agar stabil harganya? Iya, iya. Harganya berapa sekarang itu? Apa? Naik. Iya, naik harga terong Aceh. Har, pilih terong Aceh dah, Har. Nah, Siden saya tanya nih. Siden. Oh, saya beli itu kemarin 12. Naik juga ya? Iya. Tomat 12 kilo. Terus bawang putih tadi dikasih 37. Mahal juga ya?
Pedagang meminta pemerintah daerah menyetabilkan stok cabai dan tomat di pasaran agar harganya normal dan tidak membebani masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.